terpercaya. Satu keluarga terseret arus Pantai Undi. Efisiensi pengerjaan infrastruktur dihentikan. Kreasi buket bunga raup jutaan rupiah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, satu keluarga di Manokwari terseret arus di Pantai Undi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. 2 orang ditemukan meninggal dunia. Insiden ini terjadi pada hari Minggu saat kelima korban yang merupakan satu keluarga ini sedang mandi di Pantai Undi, Manokwari, Papua Barat. Kemudian 2 orang terseret arus dan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. 3 orang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup, di antaranya Satria 40 tahun, Irfan 15 tahun, dan Tara 12 tahun. Sementara 1 meninggal dunia yakni Fitriani 45 tahun, dan 1 korban lainnya dikabarkan hilang adalah Hafiz 17 tahun. Pencarian berlanjut di hari kedua dan tim SAR berhasil menemukan korban Hafiz dalam keadaan telah meninggal dunia. Korban meninggal dunia kini sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Untuk operasi hari kedua, sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun, kami membagi seru menjadi 4 seru dengan melakukan pencarian di permukaan air dengan menggunakan perahu karet, kemudian juga melakukan penyisiran di pesisir Pantai Undi. Pada pukul 08.05 korban atas nama Hafiz ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Seorang ayah kandung dan kakak sepupu di Sorong, Papua Barat Daya tega setubuhi anaknya sendiri yang masih di bawah umur. Kejadian ini diketahui saat korban menceritakan peristiwa tersebut pada gurunya. Setelah mendapatkan laporan terkait kasus sepupu dan ayah kandung yang tega setubuhi anak di bawah umur, unit PPA Polresta Sorong Kota langsung menuju rumah pelaku untuk mengamankan pelaku pada Senin siang. Kanit PPA Polresta Sorong Kota mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2021 dan yang terakhir pada Desember 2024. Ya baik, jadi kami siang ini telah dari pagi menerima laporan polisi terkait dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Dan dari pengembangan ternyata persetubuhan itu juga dilakukan oleh sepupu korban. Dari ayah kandung dan sepupu korban? Dan sepupu korban. Nah, iya, jadi kejadian ini terungkap pada saat korban di sekolah karena sering melamun, akhirnya ibu guru tanya. Jadi korban sampaikan bahwa dia telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman penjara 15 hingga 20 tahun. Khusus untuk ayah kandung ditambah hukumannya sepertiga dari ancaman hukuman yang diberikan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akhirnya meresmikan terminal penumpang tipe B yang ada di Kota Sorong.
Terminal penumpang antar kabupaten kota ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2026 karena sejumlah fasilitas yang ada masih harus dilengkapi. Terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Kota Sorong akhirnya diresmikan oleh pemerintah Papua Barat Daya pada Senin siang setelah pembangunannya selama kurang lebih 15 tahun yang terhitung dari proses pembebasan lahan hingga penyerahan dari pemerintah Papua Barat ke Papua Barat Daya. Dalam peresmian terlihat terminal yang memiliki luas 1,5 hektar ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas, yakni gedung kantor pelayanan, ruang tunggu penumpang, dan ruang kedatangan maupun keberangkatan angkutan. Namun masih minim sejumlah fasilitas lainnya, di mana sarana prasarana penunjang terminal, yakni akses jalan masuk, penataan loket, dan lainnya masih akan terus disiapkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya, Victor Salosa mengatakan, terminal penumpang tersebut untuk meningkatkan konektivitas antar kabupaten kota dan mendukung mobilitas warga. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota serta kepolisian untuk mendukung pelayanan terminal. Di mana Papua Barat Daya dia merencanakan untuk yang namanya terminal TPB ini untuk angkutan antar kabupaten. Jadi yang kayak Tamro, Maibrat, semua itu nanti masuknya di sini. Itu punya dari Kabupaten Sorong, mobil biru semuanya masuknya di sini. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan tadi sekali lagi bahwa terminal TPB ini merupakan wewenang provinsi dalam rangka untuk tadi angkutan antar kabupaten di dalam satu provinsi. Kemudian terkait dengan hari ini sudah diresmikan. Ini kan resmikan kantor gedung-gedungnya ya, bukan terkait operasional. Hari ini adalah peresmian gedung kantor atau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Dinas Perhubungan Papua Barat Daya akan segera melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha angkutan kabupaten kota yang masuk ke terminal. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Efisiensi pengerjaan infrastruktur dihentikan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Yakobus Tandung mengatakan dampak dari efisiensi anggaran ada beberapa proyek pengerjaan jalan dan bangunan yang dihentikan pengerjaannya. Sejumlah proyek yang dihentikan pengerjaannya akibat efisiensi anggaran antara lain ruas jalan Kabupaten Tambrau dan ruas jalan Kabupaten Sorong Selatan, dan bangunan Samsat di Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrau. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Yakobus Tandung mengatakan, terkait dengan efisiensi ini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk bangunan Samsat yang terkait dengan penghasilan pendapatan asli daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya mengalami efisiensi sebanyak 193 miliar rupiah. Di antaranya anggaran dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang di dalamnya sudah ada perencanaan pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Sorong. Nah, kita tinggal tunggu informasi dari Kepala Keuangan apa ada solusi yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bangun, terutama bangunan yang terkait dengan PAD, misalnya Samsat di Maibrat dan Samsat di Tambrau. Kurang lebih dana kita terpotong itu 193 miliar dari PU Provinsi, 193 miliar, termasuk DAK dan juga DAU. DAK yaitu DAK jalan dengan DAK irigasi juga ada hilang. Tim Liputan
Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat berdampak hingga ke pemerintah di daerah, termasuk di pemerintah Provinsi Papua Barat, di mana anggaran sebesar 232 miliar rupiah turut dipangkas. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengatakan efisiensi anggaran ini seperti dana otonomi khusus, infrastruktur, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50% dan biaya untuk kegiatan bersifat seremonial. Dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, ditegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak dikenakan bagi belanja pegawai dan tenaga honorer. Penerapan efisiensi di pemerintah Provinsi Papua Barat baru akan dilakukan setelah gubernur terpilih menjabat, karena harus dilakukan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan sesuai instruksi Presiden. Dengan kondisi ini, pimpinan organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menggunakan anggaran dengan maksimal dan mengutamakan kegiatan yang prioritas. 232 miliar. Itu infrastruktur, otsus, ada otsus kan transfer. Iya, maksudnya selain dana transfer. Ada DAU, ada DAP, pengurangannya di situ. Terus ada kan disuruh mengurangi perjalanan dinas. Iya. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Kreasi buket bunga raup jutaan rupiah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, ada berbagai cara yang dapat dilakukan demi meningkatkan ekonomi keluarga, seperti yang dilakukan Ratna, seorang pengrajin buket bunga di Sorong, Papua Barat Daya, yang tekun menjalankan usahanya hingga bisa memperoleh penghasilan jutaan rupiah setiap bulannya. Saat ini, buket bunga menjadi simbol hadiah yang unik dan populer di kalangan Gen Z. Khususnya di kota Sorong, buket bunga karya Nemi Craft menjadi favorit anak muda yang ingin memberikan hadiah bagi orang terkasih pada momen spesial. Ratna yang juga seorang ibu rumah tangga merintis usaha Nemi Craft di Sorong, Papua Barat Daya sejak tahun 2019. Ia tertarik menekuni usaha buket bunga karena masih minimnya kompetitor di Sorong. Ada beragam variasi buket yang diciptakan Ratna bersama beberapa temannya, mulai dari buket bunga, dari bahan snack kue, dan uang yang nominalnya tergantung dari pemesan. Harga satu buket ini bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Jadi buket ini kan mulainya dari tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 di Sorong itu belum terlalu banyak orang yang punya bisnis bunga. Jadi kebanyakan tuh masih tergolong kuno gitu, masih pakai kain flanel atau apa. Nah, melihat peluang yang ada di sini tuh belum ada yang memodernisasi buket bunga dari kertas cellophane kayak gitu. Jadi melihat peluang dari situ, terus nyoba posting di Facebook dan feedbacknya bagus banget dari orang-orang di Sorong ini. Jadi kita ada buket bunga artifisial, buket snack, buket boneka. Biasanya macam-macam sih kalau orang mau request, mau diisi uang, mau diisi foto-foto atau apa itu bisa banget di custom. Jadi sesuka hati customer, Kak. Awalnya Ratna menjual buket bunga di rumahnya. Kini ia berhasil memiliki toko buket bernama Nemi Craft yang ramai dikunjungi pembeli. Mayoritas pembeli buket adalah anak muda untuk perayaan ulang tahun, wisuda, dan acara lainnya. Selain menjual buket bunga, Ratna juga menjual aneka hiasan untuk acara lamaran dan hiasan lainnya yang unik.
Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.